Halo guys, kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang Data Driven Policing Loss Global. Dengan saya sendiri, Putri Amalizariadi, dan rekan saya, Ayumi Hafsia Septiningrum. Kebijakan-kebijakan berbasis data global mengalami tingkat kejahatan tinggi di New York City, sebagaimana tercermin dalam tingkat kejahatan paling serius yang dilaporkan pada tahun 2017 yang sama amannya dengan sejak data statistik itu disimpan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ini bisa terjadi dikarenakan sejumlah faktor termasuk tren demografis, proliferasi kamera, pengintai, dan peningkatan tingkat inkarnasi. Tapi di New York City sendiri juga akan membantahnya karena program pencegahan kejahatan proaktif bersama dengan kemampuan di antara jaksa wilayah dan kepolisian untuk secara agresif menyebarkan teknologi informasi. Untuk beberapa tahun telah terjadi revolusi dalam penggunaan data besar di kota New York, telah menjadi yang terdepan dalam penggunaan data secara intensif untuk memerangi kejahatan dan program pemetaan kejahatan, dan salah satunya diberi nama CompStat. Selanjutnya kita akan membahas apa itu CompStat. Nah, CompStat ini adalah menampilkan database seluruh kota yang lengkap yang mencatat semua kejahatan atau keluhan yang dilaporkan masyarakat, baik penangkapan atau panggilan termasuk waktu dan lokasinya. Nah, sistem ini menganalisis data dan membuat laporan mingguan tentang pengaduan kejahatan atau aktivitas penangkapan lainnya. Dan data ini ditampilkan pada sistem peta dengan cepat mengidentifikasi pola serta mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk kejahatan selanjutnya. Jadi, pada tahun 2010, New York membentuk unit strategi kejahatan atau yang disebut dengan CSU, yang artinya Crime Strategies Unit. CSU ini untuk mengidentifikasi atau menangani masalah kejahatan dan menargetkan pelanggaran prioritas untuk penuntutan yang agresif. Unit ini mengumpulkan dan memetakan data kejahatan di Manhattan untuk secara visual menggambarkan aktivitas kriminal berdasarkan beberapa pengenal. Database ini digunakan untuk sistem peringatan penangkapan ketika seseorang yang dianggap sebagai terdakwa prioritas dijemput atau ditangkap di wilayah lain. Secara otomatis, data dikirim ke email secara terperinci. Sistem menggunakan database untuk mengirim peringatan penangkapan untuk terdakwa tertentu, dan database dapat menyoroti pola kejahatan mulai dari pencurian 2 siklus hingga pembunuhan. Sistem peringatan membantu setiap jaksa wilayah memastikan keputusan penagihan, permohonan jaminan, dan rekomendasi hukuman. Sistem ini dapat membedakan mereka yang harus ditahan dari sudut pandang keamanan komunitas dan terdakwa alternatif yang penahanannya tepat dan tidak akan berdampak negatif terhadap keselamatan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya, menggunakan big data dan analitik untuk memprediksi bukan hanya di mana kejahatan itu akan terjadi, tetapi siapa yang kemungkinan besar akan melakukan kejahatan. Di Inggris Raya, kepolisian kan telah menggunakan perangkat lunak prakejahatan sejak 2015. Perangkat lunak ini bernama Predpol, yang digunakan untuk menganalisis basis data historis kejahatan yang disertai tanggal, tempat, waktu, dan kategori pelanggaran. Sistem Predpol mengidentifikasi area dengan probabilitas tinggi dari berbagai jenis kejahatan dan membuat peta kota dengan kotak berkode warna yang menunjukkan area yang menjadi fokus. Pada tahun 2016, Inggris mengadopsi RUU Kekuatan Investigasi yang melegalkan sistem pengawasan web dan telekomunikasi global dan database pemerintah yang menyimpan riwayat web setiap warga negara. Data dan analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang paling mungkin melakukan kejahatan atau merencanakan serangan teroris. Tetapi, setelah 5 tahun menggunakan Predpol, program tersebut dibatalkan karena mereka tidak dapat menunjukkan bahwa itu benar-benar mengurangi kejahatan. Selanjutnya, pertanyaan studi kasus. Soal yang pertama, apa manfaat penuntutan berbasis intelijen bagi polisi dan masyarakat umum? Manfaatnya adalah mempermudah polisi dalam mendapatkan informasi yang relevan
mencatat semua kejahatan atau keluhan yang dilaporkan, penangkapan, dan panggilan di setiap kota, termasuk waktu dan lokasinya, sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati di lokasi yang teridentifikasi adanya kejahatan. Soal yang kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh pendekatan melawan kejahatan ini? Dengan adanya pendekatan ini, orang yang melakukan kejahatan bisa tahu lebih cepat sehingga tersangka bisa menghilangkan bukti, dan pihak kepolisian pun terburu-buru dalam mengambil keputusan. Untuk pertanyaan studi kasus selanjutnya yaitu masalah manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan saat menyiapkan sistem informasi untuk penuntutan yang digerakkan oleh intelijen. Jawaban dari kami adalah suatu organisasi harus memiliki sumber daya manusia yang bertanggung jawab akan tugas yang dimiliki, pengambilan keputusan yang menentukan sasaran-sasaran jangka panjang, sumber-sumber dan kebijakan organisasi lainnya, dan teknologi yang memiliki penyimpanan dan privasi data yang aman sehingga data terlindungi dari hacker atau terjadinya kebocoran data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.